Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya janjikan, bahwa saya akan membacakan dan sekaligus mengulas ya, tulisan terakhir, tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin yang berjudul Salim bin Jindan, Rodotul Wildan, dan Wali Songo diba'alawikan. Nah tentu dalam tulisan yang terakhir ini, Kiai Haji Madudin itu mengkritisi apa yang dilakukan oleh Habib Salim bin Jindan dalam kitabnya Rodotul Wildan. Dan sudah kita ketahui semua bahwasanya Habib Salim bin Jindan dalam kitab ini, Rodotul Wildan, itu memba'alawikan Wali Songo. Adapun mengenai bukti, adapun mengenai bayinah, adapun mengenai argumentasi, itu tidak sedikit pun ada penjelasan yang detail atau sandaran yang utama yang menunjukkan bahwasanya Wali Songo itu adalah memiliki asal usul dari Hadramut Yaman, atau satu marga, satu keluarga, satu suku dengan Pahlawi. Nah, langsung saja agar tidak berlama-lama, mari kita simak bersama-sama bagaimana penuturan Kiai Haji Madudin di dalam tulisan yang terbarunya. Dan tulisan ini dimuat di website nahdlatululum.com. Ya, silahkan Anda baca sendiri. Nah, tapi di sini saya akan mengomentari barangkali atau memberikan catatan kepada tulisan ini. Mari kita simak bersama-sama. Salim bin Jindan, Rodotul Wildan, dan Wali Songo diba'alawikan. Dan Rodotul Wildan itu ternyata sudah dikaji, sudah diteliti oleh salah satu mahasiswa UIN Ciputat ya, Universitas Islam Negeri Ciputat ya, yang ditahqiq oleh Faisal Hamud Ahmad Ismail Al-Yamani. Dan ini pada tahun 2020 kemarin kitab ini ditahqiq, dan pembimbingnya itu adalah Profesor Dr. Sayyid Akil Hussein Al-Munawwar ya, dan yang kedua itu Profesor Dr. Ahmad Thayyib Roya. Ini pada tahun 2020 ya. Nah, oke. Dan kitab yang ditahqiq itu adalah kitab Rodotul Wildan fi Sabat Ibn Jindan, Habib Salim bin Jindan itu ya, yang meninggal pada tahun 1969. Nah, berarti hitungannya masih baru ini, karena beliau ini adalah salah satu ulama yang ada pada abad ke-14 Hijriah, akhir-akhir abad ke-14 Hijriah. Lebih tepatnya tahun 1389 Hijriah atau 1969 Hijriah. Dan kitab sahabatnya Habib Salim bin Jindan ini mencakup 5 jilid ini. Nah, hanya saja yang ditahqiq dalam disertasi yang ditulis oleh Faisal Hamud Ahmad Ismail Al-Yamani itu hanya mencakup jilid yang pertama saja. Oke, mari kita lanjut kepada tulisannya Kiai Haji Madudin. Gaya penulisan ulama Ba'alawi dapat dicirikan dengan kebiasaan mereka mengagungkan leluhur mereka dengan luar biasa. Kitab-kitab Ba'alawi awal seperti Al-Burqah dan Al-Wuror penuh dengan puja-puji terhadap leluhur kedua penulisnya. Begitu pula dengan kitab Ba'alawi belakangan seperti kitab Rodotul Wildan karya Syekh Salim bin Jindan yang wafat pada tahun 1969 Masehi. Syekh Salim bin Jindan adalah seorang Ba'alawi kelahiran Surabaya tahun 1906 Masehi. Ia wafat pada tahun 1969 Masehi, dimakamkan di Condet, Jakarta. Kitabnya yang akan kita bedah adalah satu kitab sabat atau riwayat guru beliau, dan kitab ini berjudul Rodotul Wildan fi Sabat Ibn Jindan. Kitab ini ditahqiq oleh seorang berkebangsaan Yaman yang bernama Faisal Hamud Ahmad Ismail Al-Yamani. Dalam kitab tersebut, Salim bin Jindan menyajikan sejarah leluhurnya yang ia katakan sebagai para ulama besar yang melebihi makom mujtahid. Menurutnya, sebagian leluhur Ba'alawi telah mencapai makom atau pangkat as-siddiqiyah atau al-qutbiyah al-kubra. Luar biasa. Masya Allah. Kedua makom itu tidak dimiliki seseorang kecuali ia telah mencapai derajat mujtahid. Nah, halaman 147. Nah, mari kita lihat ya bagaimana statement dari Habib Salim bin Jindan di halaman 148 mengenai atau ketika membicarakan tentang leluhur
dari Ba'alawi yang dikatakan sebagai para mujtahid mutlak. Ya. Sementara ketika seseorang itu sudah mencapai maqam mujtahid mutlak, biasanya itu memiliki karya-karya, ya, memiliki karya tulis. Kemudian pandangannya itu juga seringkali dikutip oleh generasi-generasi yang setelahnya. Nah, sehingga kita dengan mudah untuk mendapatkan pandangan-pandangan tersebut, atau setidaknya pandangan tersebut memang dikutip atau dinukil oleh kitab-kitab yang setelahnya. Itu 149. Walam tabqan nubuwatu wala risalatu wala halat li ghairihi ba'dahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walakin al-mubasysyirat tabqa wal maqamatul aliyah was siddiqiyah awil ghauthiyah lam takun tandarisu qattu taduru bi ahliha. Tetapi mubasysyirat atau mubasysyirat, satu kabar-kabar yang menunjukkan akan kebahagiaan atau kegembiraan, itu akan kekal. Wal maqamatul aliyah, dan posisi-posisi yang luhur, wasiddiqiyah, dan maqam as-siddiqiyah awil ghauthiyah atau wal kutub, itu ghauth ya, kutubnya kutub itu tidak pernah lenyap, tetapi dia itu berjalan di kalangan para ahli-ahlinya. Walidzalika qala Imam al-Hujjah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Terus, idza lam yakunu ahlul hadits auliya, faman hum? Ketika ahlul hadis itu bukan aulia, maka aulia itu siapa? Tidak akan ada aulia ketika ahlul hadis itu bukan aulia. Nah, maka kemudian mengutip dari satu statement dari Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi yang mengatakan, laulal adab ma'as salaf, jika bukan karena adab kepada para salafus salihun, ya, maka lakuntu mujtahidan, maka sungguh aku ini adalah seorang yang mujtahid. Ini Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, ya, dia mengatakan demikian. Nah, famimman yuqalu minal wasilina ila hadzal maqam as-sami, dan termasuk yang dikatakan dari orang-orang yang sudah mencapai maqam yang luhur ini adalah Sayyidunal Imamul A'zam, Imam Al-A'zamu, tertinggi, teragung, Al-Ustadz, Al-Faqih, Ahli Fikih, Al-Muqaddam, yang didahulukan, atau petingginya Ahli Fikih, gitu kan, Muhammad bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Muhammad bin Ali atau yang dikenal dengan Faqih Muqaddam. Nah, tapi sekali lagi bahwa untuk karya-karyanya Faqih Muqaddam mana? Ya kan, tidak ada kan, sampai sekarang nggak ada. Mana kitab-kitabnya? Nah, seandainya kalau kitab-kitabnya itu pun tidak ada, ya setidaknya pandangan-pandangannya itu akan dikutip, ya, akan disebutkan di dalam kitab-kitab yang setelahnya mengenai pandangan fikih, kan beliau Al-Faqih Al-Muqaddam kan. Kemudian juga warwal Imam Al-Mu'arrikh Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Asyilli anna Sayyid Abdurrahman As-Sagaf yaqul makathal faqihul muqaddam fil qutbiyyah mi'atan wa 20 lailatan thumma jalasa litadrisi fi kulli ilm. Nah, di mana faqih muqaddam itu berada pada maqam kutub selama 120 malam. Dan beliau duduk untuk mengajar di setiap ilmu. Nah, kemudian warwai Nabil Isnad ila Syekh Hasan bin Ahmad bin Syu'aib al-Ansari yaqul sami'tu Syekh Bakar bin Salim sahib Inat yaqul sa'altu Allah Ta'ala, saya memohon, atau Syekh Bakar bin Salim itu mengatakan, saya memohon, saya meminta kepada Allah Ta'ala an yuriyana maqam Sayyidina Abdurrahman As-Sagaf. Saya memohon kepada Allah Ta'ala untuk memperlihatkan kepadaku yaitu makamnya Habib Abdurrahman As-Sagaf. Fakasyafa anni, atau fakushifa anni, maka disingkapkanlah kepadaku nuruhu yamla'ul arda was sama, di mana cahayanya Habib Abdurrahman As-Sagaf itu memenuhi langit dan bumi. Luar biasa, ya. Kemudian banyak wa mimman wasala, tidak hanya 2 orang tadi, ya, atau 3 orang tadi, 1, 2, bukan hanya 2 tokoh tadi, tetapi masih banyak lagi. Wa mimman wasala ila maqami siddiqiyyati minhum katsir, dan banyak juga orang-orang atau tokoh-tokoh Ba'alawi yang sudah mencapai maqam siddiqiyah. Seperti siapa? Al-Imam Ali Khali Qasam, wal Imam Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, wa Alwi bin Ubaidillah, wa abihi, nah berarti Ubaidillah, wa jaddihi, dan juga kakeknya, wa abaihi, dan leluhur-leluhur mereka, As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq wal Baqir, wa huma min kibaril mujtahidin. Sementara 2 tokoh ini, Imam Ja'far As-Sadiq dan juga Imam Muhammad al-Baqir, itu termasuk dari pembesar-pembesar dari para ulama mujtahidin. Nah, sementara tadi dari tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, ya, misalkan Ali Khali Qasam, kemudian Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, Ali bin Ubaidillahnya, kemudian Imam Ahmad bin Isa. Bahkan untuk Imam Ahmad bin Isa itu dikenal sebagai saudagar minyak atau bisnismen minyak, bukan disebutkan sebagai seorang ulama besar, apalagi imam mujtahid, kan gitu, ya. Itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab nasab mengenai Ahmad bin Isa.
Ya, begitu juga dalam kitab Al-Ghaibah dari karya Imam Abul Husain At-Tusi, dalam kitabnya Al-Ghaibah itu pun juga tidak menyebutkan gelar yang menonjol, yang menunjukkan akan keilmuan dari Ahmad bin Isa. Apalagi Ubaidillah di sejarah saja tidak dikenal. Begitu juga dengan Alwi, di sejarah tidak dikenal. Kemudian Muhammad Sahih Mirbad bin Ali itu juga tidak dikenal sebagai mujtahid mutlak. Begitu juga dengan Ali Khalid Qasam, ya, bapaknya, itu juga tidak dikenal sebagai ulama, apalagi mujtahid mutlak, tidak dikenal oleh sejarah juga itu. Sehingga oke. Nah, itulah klaim ya yang dilakukan oleh Habib Salim bin Jindan dalam kitabnya Raudatul Wildan. Oke, lanjut. Ia juga mengatakan bahwa makam as-siddiqiyah lebih tinggi dari makam mujtahid. Makam as-siddiqiyah telah mendekati makam nubuwah, kenabian, dan makam risalah. Tetapi makam kenabian dan kerasulan telah berhenti. Salim bin Jindan ingin mengatakan bahwa jika makam kenabian masih terbuka, maka leluhur Ba'alawi yang telah mencapai derajat as-siddiqiyah itu bisa diangkat menjadi seorang nabi. Masya Allah. Luar biasa. Jadi, kalau kita memahami perkataan dari as-siddiqiyah, ya, as-siddiqiyah, di mana pengertian dari as-siddiqiyah sesuai dengan kutipan yang ada di dalam kitab Al-Kulliyat Imam Abul Baqa Al-Kafawi, yang mengatakan as-siddiqiyah itu darajatun a'la min darajatil wilayah, di mana siddiqiyah itu adalah satu makom, satu posisi kerohanian yang lebih tinggi daripada posisi-posisi kewalian. Wa adna, tapi lebih rendah, min darajatin nubuwah, daripada posisi-posisi kenabian. Wala wasitata bainaha wa bainan nubuwah, dan tidak ada perantara lagi antara makam siddiqiyah dengan nubuwah. Faman jawazaha, dan barang siapa yang melebihi makam siddiqiyah, waqa'a fin nubuwah, maka dia itu akan berada pada makam nubuwah bifadlillahi ta'ala fi zamanil awal, ya. Tentu itu ada di zaman awal. Kalau untuk sekarang ya tidak mungkin, ya. Artinya itu di masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi ini bahasanya adalah pembahasan mengenai kerohanian, ya. Tapi kenapa justru ini diarahkan kepada makom istihad gitu tuh. Jadi kalau makom istihad itu adalah hal yang berkaitan dengan pemikiran atau pemahaman terhadap sebuah teks yang kemudian menjadi sebuah hukum syariat atau hukum fikih. Nah, kemudian kenapa ini dikaitkan dengan as-siddiqiyah, sementara as-siddiqiyah itu kaitannya adalah dengan kerohanian, gitu. Jadi nggak nyambung, apalagi ketika misalkan para nama-nama dari leluhur-leluhur Ba'alawi disebut sebagai tokoh-tokoh yang sudah mencapai pada makom as-siddiqiyah, maka martabatnya itu lebih tinggi daripada makomnya seorang mujtahid, sehingga mereka semua itu layak untuk dijadikan sebagai mujtahid. Buktinya mana? Kan gitu. Jangankan tokoh-tokoh Ba'alawi yang ada pada sebelumnya Muhammad Hakim Qaddam, ya. Untuk Hakim Qaddam sendiri, karya fikihnya mana? Pandangan fikihnya mana yang sampai sekarang itu diabadikan oleh kitab-kitab yang selanjutnya? Kan nggak ada sampai sekarang. Maka bisa saya katakan bahwa itu hanya klaim saja, klaim sepihak yang tidak ada bukti. Itu loh. Ya, ini mau dipahami nih, sahabat-sahabatnya, mau dipahami nih. Biar pemahaman kita itu nggak ngawur, itu ya. Oke. Oke, lanjut. Salim bin Jindan tidak menyatakan dengan tegas siapa leluhur yang telah mencapai makom seperti itu. Sebagaimana untuk proposisi yang sepenting itu, ia tidak menyertakan referensi dari mana ia mengetahui makom-makom itu. Jikapun pernyataannya tersebut berbasis analisa dari karya-karya leluhurnya, seyogyanya ia dapat menampilkan sebuah karya leluhurnya yang berupa sebuah kitab tentang fikih, yang dengan itu ia dapat dianalisa bahwa leluhurnya pantas menyandang gelar seorang mujtahid. Ia tidak dapat menunjukkannya, karena memang leluhurnya mulai Ali As-Sakron sampai ke Ubaidillah, tidak ada yang mempunyai karya fikih yang representatif dalam dunia Islam. Seperti tidak ada ulama yang mencatat mereka sebagai para fuqaha yang memiliki karya. Ya betul. Ini diakui sendiri oleh siapa? Abdurrahman bin Mustafa Al-Attas dalam kitabnya Al-Bahts Al-Haqiqah fi Nash'ati Al-Faqih Al-Muqaddam wa Usuli Tariqatihi wa Ilbasil Khirqah, bahwa untuk karya-karyanya Ba'alawi itu ya dimulai semenjak masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, semenjak dari tokoh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, kemudian Abdullah itu adiknya bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, mulai dari itu, untuk sebelumnya memang nggak ada. Justru dari satu tokoh yang diklaim sebagai gurunya Fakih Muqaddam, yaitu Abu Marwan itu ya, yang bernama Muhammad bin Amin Salim, yang kalau di dalam kitab As-Suluk itu merupakan bagian dari Ba'alawi,
Tapi kalau dalam kitab-kitab Ba'alawi itu dijadikan sebagai gurunya Fakih Muqaddam, itu justru memiliki karya dalam apa namanya Uqudul Bai kalau tidak salah, itu masih ada. Ya masih ada itu untuk Syekh Marwan. Ya, gurunya saja ada karyanya. Sementara muridnya kok nggak ada. Kalau memang itu benar-benar tokoh historis ya, bukan tokoh fiktif. Kalau apa namanya Fakih Muqaddam itu tokoh fiktif ya beda lagi gitu kan. Ya, oke lanjut. Ya hasil memang untuk apa namanya leluhur-leluhur dari Ba'alawi itu memang tidak bisa dibuktikan. Data apa yang menunjukkan akan apa kualitas mereka sebagai seorang ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang tinggi? Nggak ada, memang nggak ada. Jadi jangan dipaksakan ya. Yang dipaksakan untuk mengatakan seperti itu sementara bukti tidak ada. Dan itulah yang dilakukan oleh Habib Salim bin Jindan dalam kitabnya ini, apa namanya, Raudatul Wildan fi Thabat Ibn Jindan. Nah, kemudian dalam halaman 153, Salim bin Jindan menyajikan sebuah proposisi. Dan kami mempunyai leluhur daripada para ahli hadis. Kemudian yang memberi contoh dua nama untuk pernyataannya itu, yaitu yang bernama Ali Khalid Qasam dan Muhammad Sahib Mirbat. Lagi-lagi ia tidak menyertakan sumber apapun untuk pernyataannya atau suatu contoh kitab hadis yang ditulis keduanya sebagai bukti bahwa keduanya adalah seorang ahli hadis. Bahkan dalam penelitian penulis, Ali Khalid Qasam dan Sahih Mirbat ini adalah sosok ahistoris, betul. Dan itu pun sesuai dengan apa yang saya analisa mengenai kedua tokoh ini, baik itu Ali Khalid Qasam atau Sahih Mirbat. Nah, mari kita buka halaman 153 dari kitabnya Habib Salim bin Jindan ini, ya, apakah menunjukkan akan hal itu ya. 153. Nah, walana aslafun, dan kami, kata Habib Salim bin Jindan, walana aslafun, dan kami memiliki leluhur-leluhur qabla haula'i min ahlil hadis, sebelum mereka yaitu dari kalangan para ahli hadis, yuwalla'una bitadwinis sunnah, di mana mereka itu memiliki kesukaan atau hobi untuk atau memiliki apa namanya ketertarikan untuk mencatat sunnah, mencatat hadis, wa taqyidil asanid, dan menulis sanad-sanad. Contoh, fi al-qarnil khamis al-hijri, maka pada kurun 5 Hijriyah, ja'a jaddunal imamul a'zam Ali Khalid Qasam Muhammad Sahib Mirbat. Kakek kami yang bernama Al-Imamul A'zam Ali Khalid Qasam Muhammad Sahib Mirbat, walahuma al-hazzul awfaru fi sama'ir riwayah, di mana keduanya itu memiliki bagian yang besar dalam mendengarkan riwayat. Semaja al-Imamul Muhaddits al-Musnid al-Kathir ar-Rihlah atau ar-Rahlah al-Ustadz Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Jadid, lahu liqa wa rihlah wa sama' wa riwayah wa sunnah al-musnad wa kitab al-arba'in, dan seterusnya. Itu untuk Ali bin Jadid, oke, taslim itu. Karena memang Ali bin Jadid ini adalah seorang ulama besar yang memang di Yaman itu dikenal sebagai seorang ulama hadis. Nah, tapi untuk dua tokoh tadi itu Ali Khalid Qasam kemudian Muhammad Sahib Mirbat, buktinya apa? Bahwa kedua tokoh ini ya sebagai seorang pakar hadis, ya sebagai seorang pakar hadis yang memiliki banyak riwayat, di mana kedua tokoh ini apa seringkali mendengarkan riwayat-riwayat hadis. Nggak ada, bos, nggak ada. Nah, meskipun ada, kapan itu penyusunannya? Jangan-jangan cangkokan lagi, apa namanya, membonceng lagi, gitu. Nah, jadi bahaya ya. Oke, nah itu adalah teks yang ada di dalam kitab apa namanya? Saya nggak hafal itu namanya, yang bernama Raudatul Wildan atau Thabat Habib Salim bin Jindan. Nah, kemudian selanjutnya, Salim bin Jindan pula masih di halaman yang sama menyebut bahwa leluhurnya Ali bin Jadid mempunyai kitab Arba'in dan karya musnad. Padahal sebagaimana telah penulis sampaikan, Ali bin Jadid ini bukanlah keluarga Abdurrahman As-Segaf. Ia keluarga Abu Alawi yang silsilahnya dicangkok oleh keluarga Abdurrahman As-Segaf. Dan kemudian merekalah yang menyandang nama keluarga Ba'alawi. Kemudian keluarga Ali bin Jadid dikatakan putus keturunannya di abad ke-6. Abad ke-6 ya. Al-Mi'atu Thaminah, Al-Mi'atu As-Sadisah ya. Ini sebenarnya maksudnya pada abad ke-5 sih, abad ke-7 sih sebenarnya ya. Oke. Dan itu sudah ada tadi ya. Di halaman 154, Salim bin Jindan menyebutkan bahwa leluhurnya Alwi bin Ubaidillah adalah seorang muhaddis. Terus katakan, bagaimana Salim bin Jindan dapat mengetahui bahwa Alwi bin Ubaidillah adalah seorang muhaddis? Padahal namanya tidak pernah disebutkan pada abad 5 sampai 9, walau hanya sekali. Tidak ada satupun kitab yang menyebut namanya. Apalagi sebagai seorang ahli hadis. Namanya disebut aja, namanya saja tidak disebut. Apalagi menganggapnya sebagai seorang ahli hadis. Nah, ini kan satu apa namanya ya? Mubalaghah. Satu kelebihan, berlebih-lebihan dalam mengunggul-unggulkan leluhur, ya,
Padahal untuk mengecek kitab sejarah mana yang menyebutkan dari nama-nama tadi yang disebutkan tadi ya. Dari abad mana? Nggak ada sedikit pun bukti yang menunjukkan bahwa siapa namanya? Alwi bin Ubaidillah itu sebagai seorang pakar hadis. Nah, ia adalah nama yang diciptakan hanya untuk kelengkapan administrasi dari nasabah Alawi yang tidak lengkap, agar susunan nasab itu menjadi tampak logis, agar tampak menyejarah. Ya, Salim bin Jinan menyebutkan bahwa Ali bin Ubaidillah ini berguru kepada sosok sejarah yang bernama Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Qutul Qulub. Pertanyaannya, apakah Abu Talib Al-Makki mempunyai murid bernama Alwi bin Ubaidillah? Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, karya Imam Az-Zahabi, wafatan 748 Hijriah, disebutkan Abu Talib Al-Makki mempunyai murid bernama Abdul Aziz Al-Ajzi. Ya, Al-Azji. Nah, tidak disebutkan ia memiliki murid bernama Alwi bin Ubaidillah. Aduh. Bagi Muqaddam disebut Salim bin Jindan mengaji kitab Sahih Bukhari kepada Ali bin Jadid dan belajar hadis musalsal serta meriwayatkan hadis darinya. Ia menyebut pula bahwa Faqih Muqaddam mengambil sanad dari bapaknya dan kakeknya dalam ilbas kain tarekat. Kedua pernyataan itu ia sampaikan tanpa referensi sedikit pun. Jika Faqih Muqaddam meriwayatkan hadis, hadisnya apa? Dalam kitab apa? Salim bin Jindan juga mengatakan bahwa Faqih Muqaddam mengambil tarekat dari Abu Madyan melalui murid Abu Madyan yang bernama Abdullah Al-Maghribi. Tetapi para ulama tidak ada yang menyebut nama Abdullah Al-Maghribi sebagai murid dari Abu Madyan. Al-Yafi'i, salah seorang ulama asal Yaman, asal kota Aden, yang kemudian tinggal di Makkah Al-Mukarramah, yang wafat pada tahun 768 Hijriah. Dalam kitabnya Mir'atul Jinan, menyatakan bahwa murid-murid dari Abu Madyan adalah Abu Muhammad Abdurrahim Al-Qanadi, Abu Abdullah Al-Qurashi, Abu Muhammad Abdullah Al-Farisi, Abu Muhammad Saleh Ad-Dakkali, Abu Ghanim Salim, Abu Ali Wadih, Abu Sabr Al-Maknashi, Abu Muhammad Abdul Wahid, Abu Rabi Al-Mudhaffari, dan Abi Zaidin Hibatullah. Jadi 3 halaman 335. Tidak ada nama Abdullah Al-Maghribi sebagai murid Abu Madyan. Dengan tidak terbuktinya Abu Abdullah Al-Maghribi, maka sanad silsilah Faqih Muqaddam kepada Abu Madyan terputus, jelas terputus. Yang sering kali saya sampaikan dari kitab Rasail fi Ilm Al-Ansab, karya dari Husain Haidar Al-Hashimi, ya, di mana di sana menyatakan bahwa ketika satu nasab adalah satu nasab yang cangkokan, adalah satu nasab yang palsu, maka sampai botak sariawan, puyuh buntutan, ori jang-jangan, maka pendak eta ngaran eta lah, moal di kitab-kitab sejarah nggak bakalan ketemu dari kitab-kitab sejarah, nggak bakalan. Kenapa? Nasabnya palsu, cangkokan, gimana akan bisa konfirmasi dari kitab-kitab sejarah? Meskipun ada, maka kitab itu terindikasi cangkokan juga itu, sahabat-sahabat ya. Oh, gitu. Nah, lanjut. Bahkan untuk singkat saya juga di dalam kitab Al-Bahts Al-Haqiqah fi Nash'atil Faqih Muqaddam wa Usuli Thariqati wal Basil Khirqah, itu pun juga menyatakan bahwa tidak terkonfirmasi dari kitab-kitab biografi ataupun tarekat Madyaniyah yang menyebutkan Abdullah Al-Maghribi sebagai murid dari Abu Madyan yang memberikan sanad khirqah kepada Faqih Muqaddam. Namanya saja tidak ada loh. Apalagi klaim dengan sebegitu luar biasanya bahwasanya sanad khirqah yang dimiliki oleh Faqih Muqaddam itu bersambung kepada Al-Imam Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi. Tidak ada. Lalu nanti akan di framing, karena tidak ada atau ketidakadaan sesuatu bukan berarti, atau tidak ditemukannya sesuatu bukan berarti tidak ada. Dan di framing itu ya, padahal ya ketika nama tersebut memang tidak ada dalam daftar murid-muridnya Imam Abu Madyan Al-Maghribi, maka bagaimana kita bisa membuktikan, mengakui dan membenarkan bahwa Abdullah Al-Maghribi ini adalah benar-benar muridnya Abu Madyan, gitu. Jadi dalam kitab Al-Bahts Al-Haqiqah memang nggak ada, menyebutkan memang tidak ada, cuman ada kemungkinan. Nah, ini yang perlu dibahas lagi nih. Kemungkinan bahwa Abdullah Al-Maghribi ini ya mendapatkan satu ijazah meskipun sekali dari Abu Madyan Al-Maghribi, ya kemungkinan ketika tidak dikuatkan dengan bukti, maka apakah kita ini bisa membenarkan kemungkinan tersebut? Ya tidak kan. Maka ini hanya omong kosong belaka berarti, ya. Ini seperti itulah. Kalau misalkan penasaran ya silahkan buka kitab Al-Bahts Al-Haqiqah fi Nash'ati
al-faqih al-muqaddam wa ilbasi al-khirqah. Nah, gitu. Lanjut. Penahqiq kitab Salim bin Jindan, Faisal Al-Yamani menyebut bahwa yang dimaksud Abi Abdillah Al-Maghribi ini adalah Muhammad bin Ismail Abi Abdillah. Ini lebih aneh lagi. Ini pentahqiqnya ya. Ini lebih aneh lagi. Karena dalam kitab Tabaqatus Sufiyah karya Imam As-Sulami yang pada tahun 412 Hijriah, Abu Abdillah Al-Maghribi disebut sudah wafat tahun 279 Hijriah. Ya. Mana tadi? Maka bagaimana seseorang yang sudah wafat tahun 279 Hijriah bisa menjadi murid Abu Madyan di tahun 768 Hijriah? Ya, tidak mungkin. Ada 600 kali itu ya, 678 kali ya, 678 atau berapa itu? 768 Hijriah. Ya nggak mungkin, bos. Nggak mungkin. Kenapa? Nah, kisah ini persis seperti apa yang ada dalam kitab Ar-Raudul Jali, ya kan? Di beberapa tempat itu yang mengutip dari Mus'ab Az-Zubairi ataupun kutipan dari Al-Zarqani. Jadi itu mustahil, itu biasanya seperti itu. Nah, ini yang menjadi anehnya bahwa disertasi untuk pentahqiqan kitab Raudatul Wildan ini kan dibimbing oleh seorang profesor, seorang doktor yang bernama Sayyid Aqil Al-Munawwar. Nah, beliau kan seorang Balawi. Masa catatan kaki yang model seperti itu saja tidak dikritisi oleh beliau, malah dibenarkan begitu saja? Apakah bimbingannya itu ya hanya asal-asalan saja atau bagaimana? Apakah hanya sekedar menumpang nama saja sebagai seorang pembimbing disertasi gitu ya? Wah, aing lalanjung ya. Oke. Oke, lanjut. Di halaman 233 Salim bin Jindan menyebut bahwa Hadramut menjadi bercahaya karena kedatangan Ahmad bin Isa. Ia menyamakan Tarim Hadramut yang kedatangan Ahmad bin Isa dengan Madinah Al-Munawwarah yang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengatakan pembangunan Hadramut terjadi setelah hijrahnya Ahmad bin Isa. Penulis mengatakan dari mana Salim bin Jindan mengetahui Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramut, sehingga ia menyamakan Hadramut seperti Madinah yang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mana kitab sezamannya sebutkan, jangankan hijrah, Ahmad bin Isa belum pernah berkunjung sekalipun ke Hadramut. Ramainya hari ini kitab yang menyebut demikian hanya karena terjebak cipta sejarah kaum Ba'alawi yang tidak bertanggung jawab. Jangan-jangan nanti disebut Indonesia subur dan makmur ini karena barokah kedatangan Ba'alawi. Sebelumnya Indonesia itu tanah kering yang tidak ada sungai. Setelah Ba'alawi datang pada tahun 1850 Masehi, lalu muncullah sungai-sungai yang membelah dataran Indonesia dan tumbuhlah pepohonan seperti sekarang ini. Indonesia dulu dijajah ratusan tahun, tapi setelah datangnya Ba'alawi, Indonesia baru bisa merdeka. Jangan-jangan nanti akan banyak narasi-narasi dusta demikian jika hari ini kita tidak waspada. Nah, untuk contoh narasi terakhir, kita sudah mendengar ada cerita bahwa hari proklamasi Indonesia ditentukan oleh seorang Ba'alawi. Yang kalau tidak salah namanya adalah Habib Ali Kuitang. Dan itu juga sudah dibahas oleh Gus Ali Rahman dalam channel YouTube-nya, di mana beliau pun menelusuri apakah benar adanya seperti itu. Nah, kata Gus Ali, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak saya temukan dari kitab-kitab sezaman di tahun 1945 atau di tahun-tahun sekitar itu. Bahkan pelaku sejarahnya sendiri, ya Bung Hatta itu pun juga tidak menyebutkan hal ini. Bahwa Presiden Soekarno dan juga wapresnya yaitu Bung Hatta itu tidak pernah menyebutkan bahwa beliau berdua itu sowan terlebih dahulu untuk meminta izin ya atau meminta nasihat dari Habib Ali Kuitang untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nggak ada, bos. Kok pulangnya seperti itu semua ya? Aneh nih saya ini. Oke, lanjut. Mana? Padahal mereka adalah antek-antek, saya ulangi. Untuk contoh narasi terakhir kita sudah mendengar ada cerita bahwa hari proklamasi Indonesia ditentukan oleh seorang Balawi. Padahal mereka adalah antek-antek penjajah yang melarang umat Islam memberontak kepada Belanda. Nah, dan itu sudah dibuktikan dengan fatwanya Mufti Batavia di Belanda, Mufti PNS Belanda. Sejarah mencatat itu. Tidak hanya sampai di situ, Salim bin Jindan juga membuat kisah bahwa Ahmad bin Isa telah mampu membuat kaum Khawarij bertaubat. Itu ada di halaman 234. Bagaimana orang
yang tidak ada di Hadramut dapat membuat taubat orang yang ada di Hadramut? Nah, itu apa namanya, satu hal yang jauh gitu ya. Oke, saya buka di dalam berapa ini? 230. Nih, saya bacakan teksnya. Wal khulasu anna man lahiqa ahla Hadramut min as-sa'adati wal umran bi hijrati sayyidina al-muhajir Ahmad bin Isa. Dan ringkasnya adalah bahwa yang terjadi di Hadramut dari penduduk Hadramut yang mendapatkan kebahagiaan, kemudian pembangunan, itu semuanya adalah lantaran hijrahnya Ahmad al-Muhajir, di mana qad hasalu minal barakati wal ilmil katsir. Mereka mendapatkan keberkahan dan ilmu yang banyak. Wa bihi sababu hidayatil katsir min ahliha. Dan dengan sebab Ahmad al-Muhajir ini banyak orang, banyak penduduk Hadramut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuhadditsuna tarikh, kemudian sejarah itu menceritakan kepada kita. Padahal sejarahnya itu sejarah yang mana ini? Annal muhajir lamma nazala Hadramut. Bahwasanya Muhajir ketika turun ke Hadramut, ra'a ahlaha ala madhabil khawarij. Di mana beliau itu memandang bahwa penduduk Hadramut itu madhabnya adalah madhab khawarij. Khawarij ahluha. Zakaraha Abul Hasan al-Ahmadani fi kitab Sifat Jaziratil Arab. Fiha min at-tawaif wal mubtadi'ah minha ar-rawafid fi Shibam wa Syi'a fil Hajrain wal Abadiyah fi bilad Syabwah. At-Ta'ifah al-Utsmaniyah fi hawalai Sewun wa Taribah. Wa baqiya ahlu Tarim wa man tabi'a al-hukmi hakimiyah hina idzin ala madhhabi ahli sunnah. Padahal kalau dicek, misalkan di kitabnya Al-Hamadani, yaitu Sifat Jaziratil Arab, itu hanya menyebutkan tentang kondisi yang ada di Hadramut saat itu, bahwa Hadramut itu banyak golongan-golongan yang ahli bid'ah dari kalangan Rawafid, dari kalangan Syiah, dari kalangan Abadiyah, dari kalangan Utsmaniyah, ya. Dan tanpa sedikit pun menyebutkan Ahmad al-Muhajir itu mengalahkan mereka semua, kemudian menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Hadramut aja nggak pernah, apalagi merubah madhab mereka menjadi madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Terus lanjut mau kena guys. Lanjut. Kemudian, nah ini yang lebih penting nih dari yang sebelumnya, ya. Salim bin Jindan di halaman 247 menyebutkan bahwa Al-Azmat Khan adalah keluarga Ba'alawi yang menyebarkan Islam di Indonesia. Islam di Nusantara. Di kitab ini ia memang hanya menyebutkan keluarga Palembang, para sultan di Mindanao dan di Manila yang merupakan keluarga Azmat Khan. Tetapi di kitab yang lainnya Salim bin Jindan menyebutkannya. Dan tahun 1984 Hamish Kitab Syamsul Zahirah menyebut semua Wali Songo adalah Azmat Khan. Mari kita buka nih halaman 247 ya. Ammantisoluhum bil Hind wa Jawa. Adapun ketersambungan Ba'alawi dengan India dan Jawa. Wadzalika biwasail arzak, dan itu adalah dengan beberapa perantara-perantara rizki-rizki. Walamma kanat Hadramut biladal Qifari Banau Sadatuna jami'a awaidihim al-iqtisad. Dan tatkala Hadramut itu adalah negara yang Gifar ya, padang pasir. Nah, maka mereka itu membangun seluruh tradisi-tradisi mereka untuk bersikap irit. Kama fil hadis al-iqtisadu nisful ma'isyah. Iqtisad atau ngirit ya, itu adalah setengah daripada penghidupan. Wadaqa alaihimul hal, dan kondisi itu pun sempit bagi mereka, fakasratil adnak, sehingga kesulitan-kesulitan itu semakin banyak. Iyallati sababat lahum al-khuruja min biladihim, sehingga inilah yang membuat mereka itu keluar dari negara mereka. Wa mumarasatil asfar ila bilad syarqil aqsa, dan melanjutkan perjalanan ke negeri-negeri timur jauh, hatta qata'ul masafatil ba'idata bahran wa barrun, sehingga mereka itu menempuh perjalanan yang sangat jauh, baik perjalanan lautan atau daratan. Fawasalu bi asbabi dzalika ila ardinal masyriqiyah, dan sehingga dengan sebab-sebab itu para Ba'alawi itu sampai ke tanah kita, tanah yang ada di timur, wa jazairil arkhadil, dan juga kepulauan Nusantara al-Aqsa yang jauh, wa fiha, dan di dalam atau di al-ardul masyriqiyah dan jazair al-arkhadil, mereka itu menyebarkan Islam. Padahal untuk kedatangan Ba'alawi secara masif itu dari tahun 1850 Hijriah, Masehi. Nah, kemudian Wali Songo itu kan bukan Ba'alawi, tapi di Ba'alawi kan
oleh Habib Salim bin Jindan, oleh Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, nah, dan lain sebagainya lah dari pendukung-pendukung Ba'alawi, yang diantaranya juga Ahmad bin Abdullah As-Segaf, ya, itu pun sama memba'alawikan Wali Songo. Nah, kemudian wa bi asbabi nuzulihim, dan karena sebab turunnya mereka di biladil Jawa, di negeri Jawa, intasyaral islamu fi sa'iril asqa, sehingga Islam itu tersebar ke segala penjuru, wamtadda ila bahri Sin wal Filipin wa Jazairi Salman, dan jauh melebar ke lautan Cina, ke Filipina, kemudian Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon itu mana? Filipina itu ya. Wa tanaqa ahali tilkal juzuril al-mudayyiq ya. Maka penduduk-penduduk dari kepulauan-kepulauan yang sempit itu ya, kepada ad-din al-islami, agama Islam, ala yadi jaliyatin minal asyraf, di tangan orang-orang banyak dari kalangan para syarif. Wa awwalu man nazala Jawa wa Sumatra al Abdul Malik bin Alwi bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir al-Ma'ruf bi al-Azmat Khan, yang dikenal dengan keluarga Azmat Khan. Klaimnya Ba'alawi seperti ini. Banu Amil Faqih, dan mereka itu adalah keturunan dari Amul Faqih wa baqiyat min sulalatihi dzurriyyatun azimatun fi Jawa wa Sumatra. Sehingga keturunannya itu masih tersisa, keturunan yang banyak itu masih tetap ada di Jawa dan Sumatera. Wahum umara muluk, mereka ini para pangeran dan para raja, diantaranya adalah muluk Palembang, wasalatin min Danau, bijazirat Manila al-an. Kalamnya seperti itu. Padahal apakah di sini Habib Salim bin Jindan itu bisa memastikan bahwa Wali Songo itu adalah dari Ba'alawi? Kemudian Wali Songo itu ya diakui sebagai para Ba'alawi yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW, sementara keturunan-keturunannya itu nggak ada, ya, dikatakan terputus, dan meskipun ada, ya, itu adalah dari perempuan-perempuan. Sehingga baik itu kalangan Ba'alawi itu sendiri atau kalangan para mukibin-mukibinnya, setiap orang yang mengaku sebagai Duriyah Wali Songo itu tanpa ada penelusuran, tanpa ada penelitian, itu langsung menolaknya sebagai nasab yang terputus atau ngaku. Gitu. Jadi kisahnya persis sama dengan apa yang terjadi pada Bani Basri dan Jadid. Jadi Bani Basri itu dikatakan keluarga Ba'alawi yang tidak memiliki keturunan, yaitu Bani Basri, di mana di abad ke-6 Hijriah itu atau abad ke-7 Hijriah itu sudah terputus. Keturunannya sudah tidak memiliki keturunan lagi. Kemudian untuk di abad ke-7, untuk keluarga Bani Jadid itu pun sama, tidak memiliki keturunan lagi. Kok polanya sama ya? Menganggap Wali Songo sebagai keluarga Ba'alawi, kemudian mengatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan. Kalau zaman dulu mengatakan bahwa Bani Jadid itu adalah keluarganya mereka, dan mengatakan bahwa Bani Jadid tidak memiliki keturunan atau keturunannya terputus. Begitu juga dengan Bani Basri, itu pun sama. Polanya sama antara zaman dulu dengan zaman sekarang ya, sahabat-sahabat, jangan aneh makanya. Sehingga di sini ada pendongklengan sejarah, pemboncengan sejarah yang seolah-olah yang seolah-olah mereka itulah yang sebenarnya memasukkan agama Islam atau menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Pada kenyataannya kan tidak. Justru yang nanti akan dibahas, diulas oleh Kiai Jamaluddin itu untuk di kitab Ajaibul Athar itu, Ibnu Nadim ya, Al-Fahrasat Ibnu Nadim atau siapa itu, bahwa untuk di abad ke-8 Hijriah itu sudah ada kerajaan Islam yang berdiri di sana. Nah, lalu ya, Ba'alawi di abad-abad itu belum ada. Artinya untuk klaim Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu belum ada, ya. Tapi kok ya begitulah, dipikir juga pusing. Dan mungkin nanti di kesempatan yang lain akan saya ulas secara detail mungkin ya mengenai kitab kitab Lailun Rasulullah, kitabnya Habib atau sahabat Salim bin Jindan ini ya. Ya. Nah, dan seterusnya lah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ini, asanid ulama Jawa wa Malaya wa tisaluhum bi ulama al-Hijaz wal Hadar ini. Jadi kiai-kiai atau ulama-ulama Nusantara itu dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki sanad atau ketersambungan kepada penduduk India. Silakan Anda buka di halaman 251, amatisolul Jawi Nabi Ahlil Hind. Adapun ketersambungan orang-orang Jawa kepada penduduk India, fa'alu Abdul Malik al-Mutaqaddim dzikruhum.
itu keluarga Abdul Malik yang disebutkan sebelumnya. Mereka itu kanu min muwalladatil Hind, mereka itu adalah orang-orang kelahiran India. Wajadduhumul Amir Abdullah Khan bin Abdul Malik madfun fi Ahmad Abad. Leluhurnya namanya Abdullah Khan bin Abdul Malik. Kalau Abdul Malik ini nggak tahu ini apakah ini tokoh fiktif atau tokoh historis, ini nggak jelas juga ini sebenarnya. Minhumul Amir Sanauddin Syah madfun bin Nasr Abad. Minhum jama'atun bibiladil anam nazalu Madinah Campa wahya hina idin, dan Campa itu dulu musta'maratun li Malikil Jawa al-Khamis, yaitu negara penaklukan atau taklukan Raja Jawa yang kelima atau Brawijaya V. Wa yadfa'u ilaihi ahlu hadaraib, dan penduduknya itu membayar upeti. Wa bi asbabi ittisali mamlakatil anam bi mamlakatil Jawa fi asli Majapahit ittasala ahluha bil Jawiyin. Maka penduduknya itu berhubungan dengan orang-orang Jawa. Wa dakhala ila Jawa al Abdul Malik al-Madhkur, maka mereka datang. Maka datanglah keluarga Abdul Malik itu. Fal muwasalah baina muslimi Jawa wal Hindi la tanqatu illa ba'da khuruji Holanda min jazirati Sayalan. Dan hubungan antara orang-orang Islam Jawa dan India itu tidak terputus kecuali setelah keluarnya Belanda dari Pulau Sri Lanka. Nah, kemudian waqad kanat Sayalan mautinal Jawiyin wal Malawiyin fil qarni at-tasi', di mana Sri Lanka itu adalah tempatnya orang-orang Jawa dan Melayu di kurun ke-9. Ini Sayalan ini apakah diartikan sebagai Thailand ya? Allahu a'lam. Dilanjut, wa dzakara mu'arrikhul Jawa, dan para sejarawan Jawa menyebutkan anna katsiran min ulama'i Jawa, banyak dari ulama-ulama Jawa. Jawa itu ketika disebutkan ya Nusantara maksudnya ya. Fil qarnil hadi asyar, di kurun ke-11, hajaru ila biladi Fasnan di ardil Hind, mereka itu hijrah ke daerah Fasnan di negeri India, li akhadit tariqati Syattariyah, untuk mengambil tarekat Syattariyah min maulayal allama al-arifillah Hidayatullah Syah Asy-Syattari Asy-Syafi'i. Fa tariqatu Syattariyah, maka tarekat Syattariyah baqiyatun ilal an, sampai sekarang masih ada fi jazirati Jawa, di negeri Jawa. Inda afradi qudama'i ulama'ihim, di sisi beberapa personal dari leluhur-leluhur para ulama-ulama mereka. Fasa'alnahum anha, maka kami tanya kepada siapa mereka ini. Qalu, dan mereka mengatakan tilka tariqatu abaina min ladun ahdil Islam, itu adalah tarekat para leluhur-leluhur kami dari semenjak masa Islam fi hadhil jazirah, di negeri ini. Wa awwalu man adkhalaha wa nasyaraha maulana al-amir rahmatullah al-ma'ruf indal Jawiyin al-anbi Sunan Ngampel atau Sunan Ampel. Pertama kali yang memasukkan tarekat Syattariyah ya, dan menyebarkannya itu adalah Raden Rahmatullah, atau yang dikenal menurut orang Jawa dengan sebutan Sunan Ampel. Summa tawalla ba'dahu khalifatuhu maulana Muhammad Ainul Yaqin, kemudian setelah beliau meninggal maka diteruskan oleh khalifahnya, yaitu Muhammad Ainul Yaqin. Saya tidak yakin kebenaran dari informasi ini. Ini dari mana ini Habib Salim bin Jindan ini mendapatkan informasi ini ya, sahabat-sahabat ya. Ingdir, bin Ishaq, Sahibuz Zawiyah. Nah, kemudian ini kan Sunan Giri ya. Sunan Ainul Yaqin atau Maulana Ainul Yaqin itu kan Sunan Giri. Nah, disebut oleh Habib Salim bin Jindan sebagai Sahibuz Zawiyah, yaitu pemilik majelis taklim. Pemilik majelis taklim. Ya, padahal Sunan Giri itu memiliki keraton loh. Ya kan? Giri Kedaton. Kemudian ada tuh gelarnya Sunan Giri, lupa saya. Nantilah saya ulas pada kesempatan yang lain ya. Nah, kemudian wahada bahsunat tarikhi fi hadhil akhbar, ini adalah kajian atau penelitian kami, penelitian kesejarahan kami dalam informasi-informasi ini, auratnaha, yang bisa kami sebutkan. Wajadnal khilafah fiha la yakhlu, dan kami menemukan perbedaan pendapat di situ tidak kosong. Wala kulli hal, yang intinya adalah nafhamu minha, dari pembahasan ini, annalana aslafan, kita memiliki leluhur-leluhur yattasiluna fil akhdi, yang menyambung dalam pengambilan ilmu, dikathirin min ulama syarqi wal gharbi qadiman wa hadithan, yang bersambung kepada ulama-ulama timur dan barat, baik dulu sampai sekarang. Wa nastadillu bihadza aidan. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, itu klaim-klaim saja tanpa bisa didatangkan dengan bukti-bukti apapun. Itu sahabat-sahabat yang mohon difahami nih. Inilah salah satu upaya dari seorang Habib yang bernama Salim bin Jindan dalam kitabnya
Raudatul Wildan, bahwa ini adalah upaya untuk pembelokan sejarah untuk mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Selesai. Itulah upayanya. Makanya hati-hati sahabat-sahabat nih. Makanya mukibin itu harus ada kesadaran. Nah, kita ngoceh kesana kemari dengan tujuan agar sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita itu sadar. Tapi kalau belum sadar-sadar juga ini, pusing saja jadinya itu sahabat-sahabat ya. Tapi itulah perjuangan ya sahabat-sahabat. Tidak ada perjuangan yang melalui proses dengan sangat mudah. Yang namanya perjuangan pasti banyak rintangan gitu ya. Oke. Setelah itu Salim bin Jindan di halaman 247 menyebutkan bahwa Al-Azmat Khan adalah keluarga Ba'alawi yang menyebarkan Islam di Nusantara. Di kitab ini ia memang hanya menyebutkan keluarga Palembang pada Kesultanan di Mindanao dan di Manila yang merupakan keturunan Azmat Khan. Tetapi kitab yang lainnya Salim bin Jindan menyebutkan tahun 1984 Hamish kitab Syamsul Dhahirah menyebut semua Wali Songo adalah Azmat Khan. Nah, ini bisa dibuktikan dari kitab ini nih. Dari kitab apa? Ta'liq Syamsul Dhahirah yang ditulis oleh Habib Muhammad Dia Syahab ini ya. Ini di akhir-akhir dimana di sana disebutkan leluhur Wali Songo. Leluhur dari Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Itu kan? Nah, ketika menyebutkan Ali bin Wahab Sahih Mirbat yang memiliki 4 anak yang bernama diantaranya yang bernama Abdul Malik gitu. Nah, maka di sini juga disebutkan silsilah nasabnya. Ini untuk silsilah nasab yang ada di Kesultanan Banten. Dan masih banyak lagi sebenarnya sahabat-sahabat ya. Itu juga dengan kitab yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Abdullah Segaf, yaitu Hidmatul Asyarah bi Tahqiq wa Talkhis wa Tertib Syams Al-Dhahirah yang dalam kesempatan lalu sudah saya uraikan ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, bahwa semua berita bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi tidak berdasar atas data apapun, karena Wali Songo berdasarkan dokumen-dokumen tua adalah keturunan para sayyid dari jalur Al-Musawi Al-Jilani. Tidak ada data apapun yang menjadi referensi Ba'alawi ketika mengklaim Wali Songo sebagai bagian dari mereka, selain sabotase kemuliaan masa lalu, sebagaimana mereka lakukan kepada keluarga Ali bin Jadi dan Salim bin Basri. Lalu, ketika Wali Songo diklaim sebagai bagian keluarga mereka, dengan tanpa data atau dengan data palsu, kemudian anak keturunannya dianggap musnah dan yang mengaku adalah palsu. Hal demikian, sebagaimana Ali bin Jadi dan Salim bin Basri diakui sebagai keluarga mereka, lalu keturunan mereka berdua dianggap ingkirat musnah atau tidak berketurunan lagi di abad 6. Jika kita membaca kitab Ibnu Battutah yang wafat pada tahun 779 Hijriah yang berjudul Rihlah Ibnu Battutah yang bernama Tuhfatud Dahr fi Ghoraibi Al-Amsari wa Ajaibil Asfar yang mengunjungi Nusantara di abad 14 Masehi, maka masuknya Islam di Nusantara itu 1 abad sebelum masa Ba'alawi ini mengklaim diri sebagai Ba'alawi. Maksudnya, sebelum keluarga Abdurrahman As-Segaf ini mengklaim bahwa silsilah mereka sama dengan silsilah Ali bin Jadi dari keluarga Ba'abi Alawi yang terdapat dalam As-Suluk karya Al-Janadi, dan sebelum mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi, maka Ibnu Battutah sudah mendapati orang Nusantara ini masuk Islam. Ibnu Battutah mengisahkan bahwa ketika ia memasuki Jawa, maksudnya Nusantara di abad ke-8 Hijriah, ia mendapati penduduk Nusantara sudah memeluk Islam. Ia bertemu dengan Sultan Al-Malikud Dzahir atau Sultan Samudra Pasai Aceh. Ibnu Battutah juga menyebutkan bahwa Sultan dan rakyatnya menganut mazhab Syafi'i. Para fuqaha berkumpul bersama Sultan bermuzakarah. Halaman 630. Dari situ kita mengetahui bahwa klaim Ba'alawi menyebarkan Islam di Nusantara adalah klaim yang mengada-ada. Nusantara di abad ke-8 sudah memeluk Islam. Ketika keluarga Ba'alawi masih gelap dalam sejarah, tidak ada yang menyebutkan sama sekali. Ditambah klaim bahwa para Sultan Palembang, Mindanao, Manila, dan Wali Songo sebagai bagian Ba'alawi adalah palsu, tidak berdasarkan sejarah apapun. Siapa yang dapat menunjukkan kepada penulis satu data primer yang menyebut bahwa Abdul Malik Ba'alawi mempunyai anak bernama Abdullah, lalu cucu bernama Jalaluddin, lalu cicit bernama Jamaluddin, lalu canggah bernama Ali Nurul Alam, lalu wareng bernama Abdullah Umdatuddin, lalu krepek bernama Sunan Gunung Jati. Tidak ada. Wali Songo disambungkan kepada Ba'alawi itu baru diciptakan abad 20 Masehi. Ditulis Salim bin Jindan dalam kitab Al-Khulasa Al-Kafiyah Juz 1 halaman 35, dalam kitab Samaratul Aqlam sebelumnya tidak ada. Lalu dicatat dalam Hamish kitab Syamsul Dhahirah tahun 1984. Ada sebuah manuskrip Cirebon yang berangkat tahun abad 17 Masehi bernama Negara Kartabumi yang menyebut silsilah Wali Songo sebagai Ba'alawi.
Tetapi kemudian terbukti oleh pakar filolog bahwa manuskrip itu adalah palsu dan baru ditulis 1960-an, masa yang sama dengan Salim bin Jingdan. Begitu juga dalam kitab Uqudul Almas itu, karya dari Habib Ali bin Tahir Al-Haddad, itu pun sama. Begitu juga dalam kitabnya yang bernama, lupa saya namanya. Dalam kitabnya yang bernama Uqudul Almas, itu pun menyebutkannya juga. Dalam kitabnya Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa, itu pun juga menyebutkannya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Ba'alawi yang lain, semuanya mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi yang tanpa diperkuat dengan data apapun. Apalagi manuskrip tadi itu Negara Kertabumi, manuskrip palsu, kertasnya aja kertas Manila gitu, tentu tidak bisa dikatakan sebagai manuskrip ya, yang menjadi bukti sejarah. Bukti juga bahwa catatan silsilah Salim bin Jingdan mengenai Wali Songo tidak dapat dijadikan rujukan adalah ditemukannya manuskrip-manuskrip Nusantara yang lebih tua yang menyebutkan para Wali Songo itu adalah keturunan Nabi dari jalur Musa Al-Kadim dan Al-Jailani, seperti manuskrip Bangkalan tahun 1624, manuskrip Tapal Kuda tahun 1950 Masehi, manuskrip Pamekasan tahun 1700, sedangkan silsilah Wali Songo menjadi jalur Ba'alawi ini memang baru ditulis oleh Salim bin Jingdan antara tahun 1930 sampai 1969 Masehi. Demikian sedikit pembahasan tentang kitab Rawdatul Wildan karya Habib Salim bin Jingdan, semoga bermanfaat. Penulis Imaduddin Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itulah sahabat-sahabat ya. Mungkin nanti dalam kesempatan yang lain insya Allah saya akan ulas mengenai kitabnya Habib Salim bin Jingdan yang bernama Rawdatul Wildan dari beberapa sisi. Mungkin saya bagi dua itu. Yang pertama adalah mengenai leluhur-leluhur dari Ba'alawi, dan yang kedua adalah mengenai Wali Songo yang kemudian di-Ba'alawikan dan keturunannya pun dianggap ingkirot, dianggap tidak berketurunan ya. Yang tentu kisah itu sama dengan kisah yang terjadi di masa lalu, yaitu pada masanya Ali bin Jadid, kemudian Salim bin Basri. Barangkali itu saja para sahabat-sahabat. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.